Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tentang menulis refleksi kegiatan. Perkenalkan, saya Dwi Uniastuti, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Bekasi. Belajar tanpa refleksi adalah sia-sia, dan refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Teman-teman, mengapa diperlukan menulis jurnal refleksi? Dalam pendidikan guru, jurnal refleksi dipandang sebagai salah satu elemen kunci pengembangan keprofesian karena dapat mendorong guru untuk mengaitkan teori dan praktek serta menumbuhkan keterampilan dan mengevaluasi sebuah topik secara kritis. Menulis jurnal refleksi memerlukan latihan dan pembiasaan. Berikut merupakan model-model yang dapat digunakan dalam menulis jurnal refleksi dan dianjurkan untuk menuliskan jurnal refleksi secara rutin untuk menjadi media mendokumentasikan perasaan, gagasan, dan pengalaman. Model jurnal refleksi yang pertama yaitu 4F, Facts, Feelings, Finding, Future. Keempatnya biasa disebut juga dengan 4P. F yang pertama yaitu fact, yang berarti peristiwa. Ceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran pada minggu ini atau pada saat menerapkan aksi nyata ke dalam kelas. Apa hal baik yang saya alami dalam proses tersebut? Ceritakan juga hambatan atau kesulitan Anda selama proses pembelajaran pada minggu ini. Apa yang saya lakukan dalam mengatasi kendala tersebut? F yang kedua adalah feelings atau perasaan. Bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung? Apa yang saya rasakan ketika menerapkan aksi nyata ke dalam kelas? Ceritakan hal yang membuat Anda memiliki perasaan tersebut. F yang ketiga adalah findings atau pembelajaran. Pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini? Apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini? F yang keempat adalah future atau penerapan. Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa yang akan datang? Apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Model yang kedua yaitu Description, Examination, and Articulation of Learning atau DEAL. Model ini dikembangkan oleh Ash and Clayton pada tahun 2009. Untuk membuat refleksi model ini, kita harus menuliskan penjabaran dari description, yaitu mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Examination, yaitu tentang menganalisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Serta articulation of learning, yaitu menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa yang akan datang. Model yang ketiga adalah model Six Thinking Hats, diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Model ini melatih kita melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 warna topi. Topi putih menuliskan informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi. Topi merah menggambarkan perasaan terkait dengan topik yang sedang dibahas. Topi kuning menuliskan hal-hal positif terkait dengan topik tersebut. Topi hitam untuk menuliskan kendala, hambatan, atau resiko. Topi hijau menjabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Dan topi biru adalah menarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi atau mengambil keputusan setelah mempertimbangkan kelima sudut pandang lainnya. Model keempat yaitu model papan cerita reflektif atau reflective storyboard. Di papan reflektif ini, Anda bisa menggambarkan di sebuah kertas, kemudian memfoto dan menguploadnya di LMS. Model 5, Connection, Challenge, Concept, and Change. 4C, model ini dikembangkan oleh Richard, George, dan Morrison pada tahun 2011.
Model ini cocok untuk digunakan dalam merefleksikan materi pembelajaran dengan beberapa pertanyaan kunci. Connection dengan pertanyaan, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Challenge, adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang Anda jalankan selama ini? Konsep, ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Dan yang terakhir adalah change, apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini. Model yang keenam, reporting, responding, relating, rationing, dan reconstructing atau 5R dan di kita dikenal dengan 5M. Yang pertama adalah mendeskripsikan atau reporting, yaitu menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Yang kedua, merespon atau responding, yaitu menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan, misalnya melalui pemberian opini, pertanyaan, ataupun tindakan yang diambil saat peristiwa berlangsung. Yang ketiga adalah mengaitkan atau relating, menghubungkan kaitan antar peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Yang keempat adalah menganalisis atau reasoning, menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, lalu mengambil beberapa perspektif lain, misalnya dari teori atau kejadian lain yang serupa untuk mendukung analisis tersebut. Yang kelima adalah merancang ulang atau reconstruction, yaitu menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa yang akan datang. Model berikutnya adalah model segitiga refleksi. Kita diminta untuk mengisi dengan pertanyaan-pertanyaan panduan setiap segitiga pada gambar tersebut, yaitu segitiga yang pertama, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah, dan setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa. Model berikutnya yaitu model Driscoll. Model ini diadaptasi dari refleksi yang digunakan pada praktek klinis Driscoll NT pada tahun 2001. Model yang dikenal dengan model WOT ini pada dasarnya terdiri dari 3 bagian, namun dapat dikembangkan dengan berbagai variasi tergantung pada pertanyaan detail yang dipilih. Misalnya, what? Deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang saya lihat, dengar, alami? Apa reaksi saya pada saat itu? Apa yang orang lain lakukan pada saat peristiwa itu terjadi? Yang kedua adalah so what? Kita diminta menganalisis dari peristiwa yang terjadi. Bagaimana perasaan saya pada saat peristiwa itu terjadi? Apakah yang saya rasakan sama atau berbeda dengan orang yang mengalami kejadian yang sama? Apakah saya masih merasakan perasaan atau dampak yang sama jika dibandingkan dengan perasaan atau dampak langsung setelah peristiwa? Kecenderungan apa yang saya amati dari diri saya ketika menghadapi peristiwa serupa? Mengapa saya bisa memiliki kecenderungan tersebut? Dan setelah mengalami peristiwa tersebut, apa hal yang berubah dari pendapat? Yang ketiga adalah know what, tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Apakah kejadian akan berbeda jika pada saat itu saya mengambil langkah yang berbeda? Di mana saya bisa mendapatkan informasi tambahan agar bisa siap ketika menghadapi peristiwa serupa di masa depan? Dukungan apa yang saya butuhkan agar bisa menindaklanjuti refleksi saya? Bagian mana yang sebaiknya saya kerjakan lebih dulu? Setelah Anda melakukan pembelajaran ini, apa hal baru yang bisa Anda bagikan kepada rekan atau lingkungan Anda? Model ke-9 adalah gaya Round Robin. Model ini berisi pertanyaan panduan untuk membuat refleksi. Yang pertama adalah, apa hal yang paling Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini?
Mengapa Anda merasa hal tersebut bisa membuat Anda sangat menguasainya? Yang kedua, apa hal yang belum Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Dan yang ketiga adalah apa hal yang masih membingungkan Anda dari pembelajaran hari ini? Ceritakan hal-hal apa saja yang membuat hal tersebut membingungkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.